Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal trigonometri bagian ke-6, yaitu membuktikan identitas trigonometri. Nah, dalam membuktikan sebuah identitas trigonometri, kita menggunakan rumus-rumus trigonometri atau identitas trigonometri yang sudah dibuktikan kebenarannya. Nah, sekarang kita simak ya contoh pembuktian identitas yang pertama. Buktikan bahwa tan kuadrat A tambah 1 sama dengan sekan kuadrat A. Adik-adik, di sini kita akan mengubah tan kuadrat alfa tambah 1 sehingga menjadi sekan kuadrat alfa. Ya, saya tuliskan kembali ya. Tan kuadrat alfa tambah 1. Di sini definisi dari tangen alfa itu adalah sin alfa per cos alfa. Jadi kalau tan kuadrat alfa itu sama saja dengan sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa ditambah 1. Sekarang, supaya bisa ditambahkan, 1 ini saya akan buat dalam bentuk pecahan berpenyebut sama dengan penyebut yang di sebelah ini ya, yaitu cos kuadrat alfa. Berarti menjadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa, yang ini ya, ditambah, ini 1 saya ubah menjadi cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Ini kan nilainya 1 ya adik-adik. Nah, karena sudah sama penyebutnya, maka pembilangnya dapat kita tambahkan menjadi sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Adik-adik di kelas 10 sudah pernah dibuktikan identitas sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa yaitu sama dengan 1. Sehingga pembilangnya ini kita akan ganti dengan 1. Jadi 1 per cos kuadrat alfa. Nah, adik-adik, 1 per cos x itu sama dengan sekan x. Jadi sekan itu adalah kebalikan dari kosinus. Jadi untuk 1 per cos kuadrat alfa, kita dapat mengubahnya menjadi sekan kuadrat alfa. Nah, sampai di sini adik-adik, dan ini sudah terbukti. Ya, jadi sudah menjadi sekan kuadrat alfa. Jadi seperti itu ya cara membuktikan sebuah identitas trigonometri. Kita menggunakan rumus-rumus trigonometri, bahkan menggunakan identitas trigonometri yang sudah kita buktikan kebenarannya. Nah, kita lihat yang B. Kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Di sini sama ya, kita akan mengubah kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sehingga menjadi kosekan kuadrat alfa. Adik-adik, definisi dari kotangen itu adalah kebalikan dari tangen. Jadi kalau kotangen alfa itu sama dengan 1 per tangen alfa. Berarti kalau tangen alfa itu adalah sin alfa per cos alfa, maka kotangen alfa itu adalah kebalikannya. Berarti cos alfa per sin alfa. Nah, di sini kotangen kuadrat alfa saya ubah menjadi cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Ini mengikuti ini ya. Ditambah dengan 1. Sama seperti yang atas ya, kita akan gabung, kita akan tambahkan sehingga 1 ini kita ubah menjadi sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Supaya penyebutnya sama sehingga yang atas bisa kita tambahkan. Cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Nah, adik-adik, cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu kan sama saja dengan 1 ya. Jadi 1 per sin kuadrat alfa. Nah, adik-adik, pengertian dari 1 per sin x itu adalah sama saja dengan kosekan x. Jadi, kosekan itu adalah kebalikan dari fungsi sinus. Maka kalau
1 per sin kuadrat alfa itu adalah kosekan kuadrat alfa. Ini ya, jadi terbukti. Nah, adik-adik, untuk contoh 1 ini, A dan B ini merupakan identitas trigonometri yang juga sering digunakan ya adik-adik untuk membuktikan identitas trigonometri yang lain. Jadi di sini identitasnya kakak kasih tanda kotak ya. Artinya ini kita bisa gunakan di saat kita membuktikan identitas trigonometri yang lainnya. Oke, sekarang kita akan lihat contoh berikutnya ya. Buktikan bahwa 2 kurang sekan kuadrat X per sekan kuadrat X sama dengan 1 dikurang 2 kali sin kuadrat X. Di sini kita akan mengubah 2 kurang sekan kuadrat X per sekan kuadrat X sehingga nanti akan menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat X. Nah, adik-adik, tadi sekan itu adalah kebalikan dari kosinus. Jadi kita akan ubah, untuk sekan kuadrat kita ubah menjadi 1 per cos kuadrat X. Per sekan kuadrat X ini juga kita ubah menjadi 1/per cos kuadrat X. Selanjutnya, karena ini adalah pembagian pecahan, maka kita dapat mengubahnya menjadi perkalian pecahan. Ya, jadi 2 kurang 1 per cos kuadrat X kita kalikan dengan cos kuadrat X per 1. Jadi diputer ya yang bawah ini. Kita kalikan sehingga 2 ya dikali dengan cos kuadrat X per 1 itu adalah 2 cos kuadrat X. Kemudian min 1 per cos kuadrat X dikali dengan cos kuadrat X ini bisa dicoretkan ya. Menjadi min 1. Nah, sampai di sini adik-adik kita sudah pernah belajar tentang kosinus dari sudut rangkap. Kalau ada cos 2 alfa dapat diubah menjadi 3 bentuk ini. Jadi ini 3 bentuk yang nilainya sama ya. Cos 2 alfa itu adalah cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Sama juga dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Sama juga dengan 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Nah, di sini 2 cos kuadrat X kurang 1. Ini ya adik-adik. Maka nilainya kita dapat ubah menyesuaikan dengan identitas trigonometri di atas, yaitu 1 kurang 2 sin kuadrat X. Yang sama dengan ini ya adik-adik. Jadi kita ganti 2 cos kuadrat X kurang 1 menjadi sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat. Karena di sini sudutnya X, maka sin kuadrat X. Nah, adik-adik, jadi kita memanfaatkan konsep kosinus sudut rangkap. Terbukti ya adik-adik? Kita akan lihat contoh berikutnya. Buktikan bahwa 2 cos A tambah 1 dikali 2 cos A kurang 1 itu sama dengan 1 ditambah 2 cos 2 alfa ya. Jadi ini sudut rangkap ya adik-adik. Di sini kita akan ubah seperti biasa ya. Yang ruas kiri menjadi sama dengan yang ruas kanan. Ngomong-ngomong adik-adik, bisa nggak ya kita lakukan kebalikannya? Jadi yang ruas kanan kita buktikan sehingga sama seperti ruas kiri. Ya boleh-boleh aja ya adik-adik. Dalam hal ini, supaya lebih mudah mengerjakan, kita pilih yang akan diganti itu ruas yang kelihatannya itu belum sederhana. Jadi kalau kayak gini nih, ini yang kita pilih untuk diubah sehingga menjadi yang ruas kanan. Karena ruas kanan ini sudah lebih sederhana ya dibanding ruas kiri. Kita mulai di sini karena ini perkalian, kita bisa lakukan perkalian distributif. Jadi ini dikalikan ya. Ini juga, atau kita dapat memanfaatkan konsep yang sudah pernah kita pelajari di SMP ya, yaitu kalau ada A tambah B dikali A kurang B, ini sama-sama A sama B ya, maka hasilnya bisa langsung menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi di sini kan sama nih 2 cos A, 2 cos A. Ini 1, ini 1.
Maka kita bisa langsung ubah menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi kita tuliskan kembali ya, 2 cos A tambah 1 dikali 2 cos A kurang 1. Di sini saya ubah menjadi 2 cos A kuadrat. Nah, yang menjadi A ini kan 2 cos A ya adik-adik. Sehingga A kuadrat itu berarti 2 cos A kuadrat. Dikurang B kuadrat. Berarti 1 kuadrat. Nah, sampai di sini kita akan kuadratkan. 2 dikuadratkan itu 4. Cos A dikuadratkan itu cos kuadrat A. Dikurang 1 kuadrat itu adalah 1. Nah, ini bentuknya belum sama ya adik-adik. Nah, adik-adik di sini bedanya ini adalah kosinus sudut rangkap. Nah, ini kan bentuknya belum sudut rangkap ya. Maka kita akan memanfaatkan rumus kosinus sudut rangkap yang ada cos kuadratnya. Jadi kita memanfaatkan yang ini. Cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Nah, adik-adik, itu berarti kalau ini min satunya kita pindahkan ya ke ruas yang sebelah, itu menjadi cos 2 alfa ditambah 1 sama dengan 2 kali cos kuadrat alfa. Jadi di sini ini kan 4 cos kuadrat A ya. Jadi saya akan faktorkan 4-nya menjadi 2 kali 2 cos kuadrat A dikurang 1. Saya kurung ya. Nah, 2 cos kuadrat A ini kita akan ganti dalam bentuk sudut rangkap. Jadi kalau 2 cos kuadrat alfa sama dengan cos 2 alfa tambah 1, maka 2 cos kuadrat A kita ganti menjadi 2 kali cos 2A tambah 1. Ya, supaya semakin mendekati ke bentuk yang ruas kanan. Nah, ini kita kalikan dengan 2 ya. Menjadi 2 cos 2A tambah 2 kurang 1. Sehingga hasilnya adalah 2 cos 2A, 2 kurang 1 itu adalah positif 1. Nah, 2 cos 2A tambah 1 itu sama dengan 1 tambah 2 cos 2A. Jadi tinggal digeser aja satunya di depan. Nah, ini sudah terbukti ya adik-adik. Oke, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Buktikan bahwa cos pangkat 4 theta dikurang cos kuadrat theta itu sama dengan sin pangkat 4 theta dikurang sin kuadrat theta. Nah, adik-adik di sini kita bisa pilih ya, yang kiri atau yang kanan yang akan diubah. Tapi di sini kakak konsisten yang kiri yang akan diubah menjadi bentuk yang sebelah kanan. Jadi kita tuliskan kembali ya. Cos pangkat 4 theta dikurang cos kuadrat theta. Kita akan ubah bentuknya menjadi sin pangkat 4 theta dikurang sin kuadrat theta. Adik-adik, cos pangkat 4 theta definisinya adalah cos theta pangkat 4. Di sini saya menggunakan sifat bilangan berpangkat. Jadi cos theta pangkat 4 ini saya akan ubah menjadi cos kuadrat theta pangkat 2. Nah, ini kan sama saja ya dengan cos pangkat 4 theta atau cos theta dalam kurung pangkat 4 dikurang cos kuadrat theta. Di sini kita menggunakan identitas trigonometri sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Berarti kalau di sini dari cos kuadrat kita mau ubah menjadi sin kuadrat, maka kalau yang ini sin kuadratnya dipindah di ruas kanan, untuk mendapatkan cos kuadrat alfa itu adalah cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Nah, di sini kakak ganti cos kuadrat theta itu berarti 1 kurang sin kuadrat theta. Mengikuti sudut yang ada di soal ya. Kuadrat. Dikurang, nah cos kuadrat theta saya ubah lagi menjadi 1 kurang sin kuadrat theta. Kemudian ini kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan menjadi 1 kuadrat
dikurang 1 kali sin kuadrat theta kali 2, berarti menjadi 2 sin kuadrat theta. Kemudian negatif sin kuadrat theta dikuadratkan itu adalah plus sin pangkat 4 theta. Ya, kenapa seperti ini? Nah, adik-adik bisa menggunakan rumus di SMP, yaitu A kurang B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat ya. Jadi kalau di sini ada min 2 sin kuadrat theta itu dari min 2 kali A kali B. Min 2 kali 1 kali sin kuadrat theta. Jadi dapatnya ini ya. Kemudian yang ini yang di belakang kita akan buka kurungnya, berarti menjadi satunya ini jadi min 1. Kemudian sin kuadrat theta ini minnya menjadi plus karena dikalikan dengan min di depan. Di sini sin pangkat 4 theta saya geser di depan. Mengikuti min 2 sin kuadrat theta ini. Lalu diikuti dengan plus sin kuadrat theta. Jadi ini sejenis kan ya, maka nanti bisa dikerjakan. 1 ini saya geser di belakang, jadi plus 1 dikurang 1. Kita selesaikan ya, menjadi sin pangkat 4 theta min 2 ditambah 1 ya adik-adik. Ini kan kalau nggak ada berarti dia 1, kalau nggak ada koefisiennya. Min 2 ditambah 1 itu adalah min 1 sin kuadrat theta. Plus 1 dikurang 1 itu adalah 0. Sudah terbukti ya adik-adik, karena bentuknya sudah menjadi bentuk yang di sebelah kanan. Nah adik-adik, ini cara yang pertama. Adik-adik bisa juga kerjakan dengan cara kedua. Saya tulis kembali ya, cos pangkat 4 theta dikurang cos kuadrat theta sama dengan, ini kan menjadi cos kuadrat theta kuadrat dikurang cos kuadrat theta. Karena cos kuadrat theta itu dimiliki oleh kedua suku ini, kita bisa faktorkan cos kuadrat tetanya. Kita keluarkan ya, cos kuadrat theta kuadrat itu kan sama saja dengan cos kuadrat theta dikali cos kuadrat theta. Berarti di sini ada cos kuadrat theta. Supaya kalau dikalikan hasilnya adalah cos pangkat 4 theta. Kemudian cos kuadrat theta yang di sini dikeluarkan juga ya, sehingga menjadi min 1. Nah ini kalau dikalikan hasilnya adalah yang ini. Sekarang cos kuadrat tetanya kita ganti ke dalam sin menjadi 1 kurang sin kuadrat theta. Nah adik-adik, selanjutnya untuk cos kuadrat theta kurang 1 kita bisa peroleh juga dari identitas ini ya. Jadi kita akan pindahkan satunya ke kiri sehingga menjadi cos kuadrat alfa kurang 1. Sin kuadratnya kita pindahkan ke kanan sehingga menjadi cos kuadrat alfa kurang 1 sama dengan negatif sin kuadrat alfa. Dari identitas ini ya, maka cos kuadrat theta kurang 1 itu kita dapat ganti menjadi negatif sin kuadrat theta. Nah sampai sini tinggal kita kalikan, 1 dikali negatif sin kuadrat theta itu adalah negatif sin kuadrat theta. Kemudian negatif sin kuadrat theta dikali dengan min sin kuadrat theta, min kali min hasilnya plus. Ya, sin kuadrat theta dikali sin kuadrat theta itu adalah sin pangkat 4 theta. Kita samakan bentuknya, jadi kita geser sin pangkat 4-nya di depan. Lalu negatif sin kuadratnya kita geser ke belakang. Karena ini nggak pindah ruas ya, jadi tandanya tetap ya adik-adik. Nah adik-adik, terbukti ya. Nah, di sini adik-adik kita dapat melihat bahwa untuk membuktikan sebuah identitas trigonometri, kita dapat menggunakan beberapa cara yang berbeda, tergantung mana yang lebih mudah buat kita ya untuk mengerjakannya. Nah, sekarang kita lihat adik-adik contoh berikutnya. Buktikan bahwa sin kuadrat alfa kurang sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat beta itu sama dengan tangen kuadrat alfa dikurang tangen kuadrat beta. Di contoh 5 ini adik-adik kita harus cermat ya, karena di sini ada dua sudut berbeda yaitu alfa dan beta. Kalau dari tadi yang contoh 1 sampai contoh 4 itu menggunakan satu sudut saja.
Nah, jadi kita akan ubah bentuk yang kiri ini menjadi bentuk yang sebelah kanan ya adik-adik. Nah, karena ini ada satu pecahan, kita akan pisahkan menjadi dua buah pecahan. Adik-adik jangan bingung ya. Jadi di sini sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat beta dikurang sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat beta. Kenapa bisa begitu? Adik-adik, ini kayak kita mengerjakan misalkan 5/2 dikurang 3/2. Nah, ini penyebutnya karena sama, maka dapat digabungkan menjadi 5 kurang 3/2. Jadi per 2 ini penyebut untuk kedua suku di atas, yaitu penyebutnya 5 dan penyebutnya 3. Sehingga kalau dipisahkan lagi pecahannya menjadi 5/2 dikurang 3/2. Jadi untuk soal ini cos kuadrat alfa kurang cos kuadrat beta itu adalah penyebut untuk kedua suku di atas. Untuk kedua pembilang ini ya. Jadi penyebutnya tidak boleh dipisah ya adik-adik. Nah, langkah selanjutnya, sekali lagi kita harus cermat ya, karena ada dua sudut berbeda, yaitu alfa dan beta. Nah, di sini kita pasangkan untuk yang alfa, sin kuadrat alfa kita pasangkan dengan yang cos kuadrat alfa. Ya, kemudian untuk yang cos kuadrat beta ini kita sendirikan ya adik-adik, dikali 1/, cos kuadrat beta. Ya, sehingga ini kalau dikalikan lagi kan hasilnya yang ini ya. Cuma ini saya pasangkan, nanti tujuannya saya mau ubah ke tangan. Jadi sin per cosnya saya ubah menjadi tangan. Tangan kuadrat alfa. Ya, jadi kenapa saya ubah ke tangan? Karena mengikuti bentuk yang di sebelah kanan. Sebelah kanan ini kan tangan semua ya. Jadi di sini kita ubah ke tangan. Kemudian dikali 1/, cos kuadrat beta. 1/, cos itu adalah bisa kita tuliskan juga sebagai sekan. Sekan kuadrat beta. Ya, karena kebalikan dari cos itu adalah sekan. Lalu dikurang ini sin kuadrat beta saya pasangkan dengan cos kuadrat beta. Jadi 1/, cos kuadrat alfa dikali sin kuadrat beta per cos kuadrat beta. Sehingga ini 1/, cos kuadrat alfa saya ubah lagi menjadi sekan kuadrat alfa. Nah, ini sin kuadrat beta per cos kuadrat beta saya ubah menjadi tangen kuadrat beta. Di sini masih ada bentuk sekan ya adik-adik. Sementara di bentuk yang di kanan ini kan tidak ada sekan. Maka kita akan ubah sekan ke dalam tangan. Apakah ada ya rumusnya sekan ke tangan? Ada adik-adik. Dan kita sudah kerjakan di contoh 1. Yaitu tangan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Jadi yang masih ingat itu adalah yang di contoh 1 yang kakak tandai dengan kotak. Jadi di sini sekan kuadrat beta saya ganti ya menjadi tangan kuadrat beta tambah 1. Kita tuliskan dulu tangan kuadrat alfa. Nah, sekan kuadratnya saya ganti menjadi tangan, hati-hati ya adik-adik, beta berarti harus beta di sini. Tangan kuadrat beta tambah 1. Dikurang sekan kuadrat saya ganti juga menjadi tangan kuadrat tambah 1. Karena ini alfa ya, ini juga harus alfa. Dikali dengan tangan kuadrat beta. Nah, langkah selanjutnya ini kita distribusikan ya adik-adik. Tangan kuadrat dikali tangan kuadrat. Tidak bisa menjadi tangan pangkat 4 ya adik-adik. Kenapa? Karena ini beda sudut ya. Di sini alfa, di sini beta, sehingga kalau dikalikan menjadi tangan kuadrat alfa kali tangan kuadrat beta. Jadi ya cuma bisa seperti ini ya. Kemudian tangan kuadrat alfa dikali plus 1 adalah tangan kuadrat alfa. Nah, sekarang yang sebelah ini sama ya, tangan kuadrat beta dikali dengan tangan kuadrat alfa menjadi min tangan kuadrat alfa
dikali tangen kuadrat beta. Kemudian tangen kuadrat beta dikali dengan 1. Harus dikali min juga yang di depan ya adik-adik, sehingga menjadi min tangen kuadrat beta. Nah, adik-adik kita lihat di sini, ini tangen kuadrat alfa dikurang tangen kuadrat beta. Di sini minus tangen kuadrat alfa dikali tangen kuadrat beta. Ini kita bisa coret, karena hasilnya akan 0 kalau dikurangin. Yang tersisa itu adalah tangen kuadrat alfa dengan negatif tangen kuadrat beta. Nah, sudah terbukti ya adik-adik. Nah, adik-adik di sini kita sudah sampai pada pembahasan contoh yang terakhir di video membuktikan identitas trigonometri. Sebagai latihan, di sini kakak sudah sediakan ada 5 identitas trigonometri yang bisa dibuktikan kebenarannya. Silahkan dicoba ya adik-adik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.